Ajaib berkuasa Engkau Tuhan. Namamu adalah kota benteng yang teguh Tuhan. Namamu adalah kota benteng yang teguh Tuhan. Kesana kami mencari pertolongan dan kami mendapatkan selamat Tuhan. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gembala kami Tuhan. The Lord is my shepherd. I don't need anything. We thank you Lord Jesus. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tenang di hadirat-Mu Roh Kudus. Duduk di dekat kaki-Mu Tuhan adalah tempat terindah buat kami Tuhan Yesus. Mari ICC sekarang kita worship Tuhan. Let's worship Him. Nyanyikan nyanyian baru, come on. Yes Jesus. Oh. Bukan dari gunung pertolonganku, tapi dari Tuhan. Karena Engkau gunung batu kami. Yes Jesus. Come on sing it out. Dari manakah pertolongan? Yes Jesus. Saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on sing it out ICC. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau yang setia. Oh Yesus. Oh nyanyikan, terus percaya. Terus percaya dan berserah. Imanku takkan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on ICC nyanyikan. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terbukti Tuhan, Kau Allah yang setia. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenang, tenanglah. Oh, tenanglah, hai jiwaku, tenang, tenanglah.
dagingku habis lenyap. Yesuslah tetap penyelamatku. Ku percaya karena kau setia. Kamu sing percaya, tenang. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, lihat Tuhanmu. Tenanglah, oh tenanglah, tenanglah. Come on, say tenanglah, tenanglah. Dia tak menanti sekalipun terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on, sing. Sekalipun hati dan dagingku Yesuslah bagianku, yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya kau Allah yang setia. Come on, sing. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku, yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Come on, sisi, mari tenang dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan. Because in the presence of God is the fullness of joy, and in His right hand pleasure forevermore. Yes, Jesus, we thank you, Lord. You are so beautiful, Jesus. You are so beautiful. Sangat indah Engkau, Tuhan. Sangat indah Engkau, Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Ajarkan kami jalan-jalan-Mu, Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. We thank you, Lord. We give you all the glory, all the praise, all the worship. Hanya kepada satu nama, Yesus namanya. We thank you, Lord. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang bisa kami percayai, karena Engkau tetap setia, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Saya percaya hadirat Tuhan yang kuat tidak bisa dibatasi oleh gedung. Walaupun kita masih online, tapi hadiratnya tetap bisa menyentuh setiap kita secara pribadi. Dan bersyukur banget untuk setiap volunteers yang setia melayani dari minggu ke minggu. Saya percaya hadirat Tuhan hadir karena ada pengorbanan dari para volunteers. So, mari kita sama-sama bilang, thank you volunteers! Dan hari ini kita akan ada satu pengumuman aja, tapi pastikan jangan sampai ketinggalan. Kita akan ada Global Encounter Class
besok tanggal 28 Februari jam 2 siang. Dan pendaftarannya di eccchurch.online. Pastikan kamu sudah daftar dan sampai ketemu besok siang. Itu aja pengumumannya, dan setelah ini kita akan memberi persembahan. Offering message hari ini saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di versi NIV-nya dibilang, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Dan hari ini sebelum kita memberi, coba kita sama-sama cek. Apakah kita hari ini memberi dengan rela? Apakah kita merasa sedih? Apakah kita merasa terpaksa? Atau kita justru merasa bersukacita? Karena dari ayat tadi kita bisa belajar bahwa sebelum kita memberi, sesungguhnya hal yang harus kita persiapkan adalah hati kita. Kadang kita fokus dengan berapa yang harus kita berikan, tapi kita lupa dengan mengapa kita memberi. So the bridge, hari ini, mari persiapkan hati kita. Mari memberi dengan sepenuh hati kita. Dan memberi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena paksaan dari orang tua, dari home leader, atau bahkan dari pastor. Bukan karena ini udah jadi rutinitas setiap minggu. Dan bahkan bukan supaya kita mendapat berkat. Karena Tuhan gak melihat seberapa besar pemberian kita. Jesus wants more than that. Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat seberapa besar kita mengasihi Dia lewat pemberian kita. It's not about how much we give, but how much love we put into giving. And God loves a cheerful giver. So hari ini siap memberi dengan bersukacita? Mari kita berdoa. Yes Tuhan, mengucap syukur, kami bersukacita kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk memberi sekali lagi. Thank you Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap penyediaan Tuhan buat kehidupan kami. Dan hari ini kami mau memberi dengan kerelaan hati. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga mengasihi kami. Bahkan Tuhan lebih dulu mengasihi kami. So hari ini ketika kami memberikan hidup kepada Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan kehidupan bagi kami, bahkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Hari ini kami percaya ketika kami memberi, kami nggak lagi kekurangan sesuatu, tapi kami percaya banget ada berkat Tuhan yang berlimpah di depan sana untuk kami. Thank you Tuhan untuk kesempatan memberi, biar Tuhan yang berkati setiap orang yang memberi, biar Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan yang menambahkan kelimpahan untuk kehidupan mereka. Dan biar juga Tuhan berkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan yang beri hikmat dan Tuhan yang mengelolanya sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami memberi hari ini. Kami sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada hati kami. Biar Tuhan yang berbicara sekali lagi untuk kehidupan kami. Thank you Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amin. Kamu dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar. Atau dengan meng-scan QR Code yang muncul di layar kamu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman hari ini spesial banget karena kita akan dengar langsung dari Sydney. So please prepare your note and please welcome Cisasa. Halo The Bridge, apa kabar semuanya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, happy, penuh sukacita dimanapun kalian berada ya. Long time no see, tapi soon kita bisa ketemu, bisa ngumpul bareng, ibadah bareng ya. Amin gitu ya. Nah, beberapa minggu lalu kita kayak lagi ngebahas sebuah topik yang wow banget, seru banget, yang kayaknya jarang banget gak sih dibahas di
gereja, ibadah, atau di home cell, yaitu tentang seks dan pornografi. Itu kayaknya jarang banget ya dibahas, tapi kita bahas gitu ya, karena itu penting sebenarnya. Dan aku percaya banget, pasti kita udah belajar banyak hal banget ya dari minggu-minggu lalu tentang seks itu apa, purpose Tuhan tentang seks itu apa, gimana kita meresponinya. Dan aku percaya itu udah merenew pikiran kita, dan itu memberkati kita, amin. Nah, hari ini aku mau lanjutin bahas soal itu, series ini gitu ya. Tapi sebelum aku lanjutin sharingnya, aku mau kita pemanasan, oke? Siapin kesiapan kalian untuk kita ngejawab, karena aku mau kasih beberapa pertanyaan buat anak-anak The Bridge yang katanya anak-anak keren, anak-anak hype. Pertanyaannya simple, karena aku mau tanya pendapat, opini, dan preference kalian gitu. Jadi nggak ada yang benar yang salah, aku cuma pengen tahu pendapat kalian. Oke, ready semuanya? Siap ya? Kita ramein di live chat ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian nih anak-anak The Bridge, menurut kalian ya, kentang goreng itu kentang goreng yang paling enak tuh yang mana? Merek apa? Coba dijawab, coba ya, apa yang menurut kalian paling enak? Kalau buat aku kayaknya paling enak tuh McD. Nggak tahu ya buat kalian, mungkin ada yang jawab KFC, Burger King, Carl's Junior, apalagi Wendy's mungkin, AW gitu ya, nggak tahu sih. Tapi buat aku McD. Siapa yang setuju McD? Mana suaranya? Hidup tentang McD. Oke. Pertanyaan kedua, aku mau nanya. Ini soal fashion gitu ya, tentang soal fashion gitu ya. Menurut kalian, merek sneaker apa yang paling bagus, paling keren? Sekarang ini coba dijawab. Kalau buat aku, akhir-akhir ini aku lagi suka banget Nike. Makanya aku lagi seneng banget pakai sepatu Nike. Gak tau nih buat kalian, mungkin ada yang jawab Adidas, ada yang jawab Vans, ada yang jawab Converse. Aku nggak tahu, coba. Aku pengen tahu opini kalian. Jangan ribut, jangan berantem gitu ya. Just share. Karena pasti semua punya preference taste yang beda-beda gitu ya. Nah, semua punya jawab yang beda-beda ya. Kayak tadi saya ngomong tentang McD yang paling enak, saya suka sneakers Nike. Mungkin yang lain punya jawaban yang berbeda, atau mungkin ada juga yang sama kayak saya jawabannya. But the point is, kenapa saya tanya ini? Karena akan ada banyak suara, akan ada banyak opini, ide, preference tentang suatu hal, tentang suatu topik. Ya nggak sih? Kayak tadi, beda-beda. Sama halnya saat kita membahas soal seks. Akan ada banyak opini, akan ada banyak ide, banyak suara yang berbeda-beda, yang mungkin nggak selalu sama tentang seks itu sendiri. Dan aku ngebayangin ya, kayaknya kalau banyak suara gitu, banyak ide, bingung nggak ya kita tentang seks itu sendiri gitu? Tentang benar salah, baik buruk, atau apa yang terbaik buat kita. Kira-kira bakal ngebingungin nggak? Karena mungkin akan ada banyak suara soal hal itu. Mungkin dari guru kita, teman-teman sekolah kita, orang tua kita, dari film yang kita tonton, dari home leader kita, dari buku yang kita baca mungkin, atau dari musik yang kita dengar yang menyuarakan soal hal itu gitu. Akan ada banyak suara. Aku coba imagine gitu, coba wondering gitu. Maksudnya kayak, bakal bingung nggak ya? And I think mungkin kita akan ada momen dimana kita bingung nih, suara mana yang harus kita percaya, yang kita tahu itu terbaik buat kita. Ya nggak sih? Dan ternyata, sometimes opini, ide-ide itu, sometimes itu punya ekspektasi. Dimana ekspektasi itu menekan. Wah Ci, apa nih maksudnya Ci? Opininya punya ekspektasi dan punya tekanan. Aduh, kurang paham Ci. Oke, simpelnya gini contohnya. Contoh, saya punya preference, saya punya opini bahwa kentang goreng paling enak itu McD. Dan kayaknya ini mungkin tanpa sadar kita lakuin gitu ya. Tanpa sadar karena saya suka banget tentang McD, ketika ada orang lain yang nggak punya ide yang sama dengan saya kan kayak, enggak, kentang goreng paling enak itu yang McD atuh gitu ya, paling enak, paling crunchy, paling rasanya paling pas lah gitu. Hah? Lu bilang merek ini? Aduh, lu aneh banget, lu belum pernah coba ya? Cobain dulu, itu udah paling enak. Aduh, lu mah aneh deh kalau lu nggak suka kentang McD. Lu mah gimana sih? Pernah nggak kalian kayak gitu? Aku sih terus terang pernah ya kayak gitu. Apalagi kalau lagi ngebahas soal preference kuliner atau makanan. Enggak, yang ini lebih enak. Enggak, yang ini. Tanpa sadar, saya maksain untuk orang itu punya preference, punya opini, punya ide yang sama saya. Bahwa kentang goreng paling enak itu ya kentangnya McD. Bahkan saya bilang, kalau lu nggak suka, aduh lu mah aneh deh. Lu udah cobain belum sih? Bahkan saya kayak bilang, lu cobain gitu. Kebayang nggak kalau kita merasakan itu, tekanan itu dari orang lain? Lu pernah nggak nge-seks? Aneh banget kalau lu nggak pernah. Cobain. Aduh,
dan lama-lama itu kayak menekan gitu ya, kayak ada ekspektasi untuk punya yang sama, atau kebalikannya kita menekan orang lain gitu, bener nggak? Nah, tekanannya itu akan ada banyak, berbagai rupa. Mungkin ada tekanan di mana kita harus merasa biasa dengan apa itu free sex. Mungkin kayak, hello Sasa, udah 2021, free sex itu kayak udah biasa, udah hal yang normal. Kayaknya semua orang udah banyak yang ngelakuin, nggak cuma orang bule, orang Indo juga udah mulai ada banyak di kota-kota gede ngelakuin kayak gitu. Hello, itu udah hal yang biasa. Tanpa sadar, mungkin ya saya kayak mikir, kalau saya kebingungan gitu ya, suara mana yang harus saya ikutin, mungkin saya akan jadi bingung. Iya ya, apa gue tuh terlalu kolot ya? Udah 2021 ya? Atau mungkin ada tekanan juga kayak, aduh Sa, nonton film pornografi itu udah biasa, itu mah sex education, anak-anak nonton dari zaman SD tinggal nge-YouTube, itu udah biasa, nggak apa-apa, hal yang lumrah gitu ya. Atau mungkin pacaran cium-ciuman, itu juga udah biasa Sa. Hello Sa, udah, ini tuh bukan soal budaya timur, budaya barat gitu ya. Orang timur juga udah mulai ngelakuin itu, udah yang biasa, nggak perlu jaga-jaga kekudusan lah di pacaran gitu. Atau mungkin ada tekanan yang sebaliknya di mana, hey, itu tuh dosa, lu mau ya masuk hidup yang gak kekal ya, lu berdosa gitu ya. Atau mungkin kalau lu mau menghormati Tuhan, ya lu harus bisa menghormati tubuh lu dan juga tubuh orang lain. Jaga kekudusan di pacaran. Oke, kalau lu gak jaga kekudusan, wah, lu lagi gak menghormati Tuhan. Ketika lu gak menghormati Tuhan, wah, lu masuk neraka, lu gak ada lagi kesempatan buat bisa masuk surga. Mungkin ada tekanan-tekanan seperti itu gitu ya. Tapi di sini poinnya itu yang saya mau bilang, kira-kira kita bisa tahu nggak? Kita bingung nggak suara mana yang harus kita ikutin? Atau pertanyaannya begini, bagaimana kita mengambil keputusan ketika yang lain tidak setuju dengan apa yang seharusnya? Pernah nggak kalian ada di titik seperti itu gitu? Nah, hari ini aku pengen bahas soal hal itu, tentang begitu banyak banget suara tentang hal ini, dan kita perlu tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita ikutin, walaupun mungkin banyak suara lain yang gak setuju dengan hal itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu cerita, di mana hari itu ada yang namanya Yohanes. Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia tuh udah ikut Yesus bertahun-tahun. Jadi saat dia menulis kitab Yohanes, ya dia tuh penulis bukan karena dia tuh pengarang fiksi, pengarang novel, bukan. Tapi dia menulis karena dia tuh saksi gitu, saksi dengan apa yang udah Yesus lakukan. Karena Yohanes udah hidup lama bersama-sama dengan Yesus gitu ya. Nah, dan saya percaya apa yang ada di kitab Yohanes ini, apa yang dibahas ini akan membantu kita untuk kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita mengambil keputusan suara mana nih yang harus kita dengar gitu ya, yang terbaik buat kita. Hari itu Yesus itu lagi berbicara lah di depan orang Farisi. Yang kita tahu orang Farisi itu tuh orang yang nggak terlalu suka sama Yesus, bukan penggemar beratnya Yesus gitu. Tapi hari itu Yesus lagi ngasih perumpamaan, ngasih cerita ke depan orang Farisi itu, dan perumpamaan Yesus itu tuh bagus banget karena dia menggunakan perumpamaan sehari-hari gitu, yang kayaknya gampang banget buat dicerna. Nah, ada ayatnya di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Aku mau bacain yang dari versi NIV-nya ya, bahasa Inggrisnya ya. John 10 verse 10 versi NIV gitu. Bilang seperti ini gitu ya. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Katakan amin. Ya, mungkin kalau versi Indonesianya ngomong ya, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yang kelimpahan gitu ya. Tapi yang mau aku highlight di sini di dalam versi bahasa Inggris yang saat dia bilang I have come that they may have life and have it to the full. Aku mau highlight kata fullnya. Kata full ini arti sesungguhnya biasanya itu digunakan ketika membicarakan sesuatu yang lebih unggul, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang di atas rata-rata, yang better gitu. So, intinya berarti Yesus itu datang untuk memberikan kehidupan ke kita, di mana hidupnya itu enggak yang biasa aja, tapi dia pengen kita tuh punya hidup yang lebih baik, have a better life, hidup yang unggul, hidup yang penuh, hidup yang di atas rata-rata, hidup yang penuh kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat, kelimpahan kesehatan, kelimpahan semuanya, kelimpahan dalam soal relationship, apapun itu. Tuhan menjanjikan itu. So, saya
rindu kita semua bisa punya yang hidup yang full. Pasti semuanya mau ya, amin ya. Nah, tapi sayangnya kadang kita tuh punya pikiran yang bertolak belakang, yang berlawanan. Kadang kita mikir, enggak kayaknya Tuhan tuh merancangkan kehidupan saya yang kayaknya kurang oke nih, kayaknya kurang full, kayaknya kurang bagus, kayaknya nggak ada kehidupan, kayaknya nggak ada harapan. Padahal, no, sama sekali itu salah. Kadang kita ngerasa, kayaknya gue punya hidup, I have a life but only the boring one. I have a life but only saya punya hidup tapi yang kayaknya nggak bisa dinikmati, kayaknya nggak enjoy banget. Itu salah banget, karena Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10 bahwa I am not a thief. I don't want to steal or kill or destroy your life, but I come to you to give you a life, a better life, a full life. Katakan amin, The Bridge. Yesus datang buat kasih kehidupan yang penuh, utuh, yang kelimpahan buat kita. So, The Bridge, ingat baik-baik. Jesus comes to our lives to make our lives better, fuller than what we have imagined. Yang kayaknya kita nggak bisa bayangin. Lebih daripada yang bisa kita bayangin. Yang terbaik yang udah Tuhan rancangin. Amin ya. Nah, kata pencuri itu sendiri, itu tuh bisa diartikan seperti penipu ya. Bisa diartikan penipu yang mungkin emang dia tuh menipu kita. Rasa-rasanya kayaknya pendapat dia, yang dia lakukan tuh kayaknya baik buat saya. Padahal ternyata salah. Itu mau membinasakan kita, mau menjatuhkan kita, mau menjauhkan kita dari rancangan Tuhan, yaitu hidup yang lebih baik. Gitu ya. So, kalau udah ngomongin soal decision yang harus diambil, kalau kalian udah bingung decision yang harus diambil ketika terlalu banyak suara, keributan, simple. There is no better decision you can make than to trust and follow Jesus. There is no best decision ever that you can make than to follow and trust Jesus. Ya, so mari The Bridge. Mari ketika bingung mau ngambil keputusan apa, just that's little baby step gitu, hal simple. Mari kita mengikut Tuhan. Mari kita percaya sama Tuhan. Karena Yesus itu menjanjikan hidup kita yang full, better. Dia nggak cuma menjanjikan hidup yang aspek kehidupan kamu soal kesehatan aja nih yang mau aku bikin full dan penuh kelimpahan. No. Tapi Jesus is care about every part, every aspect of your life. He cares about our whole life, keseluruhan hidup kita. Soal hubungan, keuangan, keluarga, pekerjaan, sekolah, bahkan juga soal seks gitu. Jadi Tuhan itu pengen yang terbaik buat kita. So, The Bridge, mari kita mengambil keputusan untuk kita percaya dan ikut Tuhan. Amin. In every situation and condition. Oke? Nah, dengan segala tekanan, opini yang ada, ekspektasi dari suara-suara di luar sana yang ada, hari ini mari fokus. Mari fokus bahwa hari ini, saat ini, Jesus is inviting you to join Him to have a full life. Tuhan mengundang kita untuk kita join bersama-sama Dia, bersatu dengan Dia, so Dia bisa memberikan hidup yang lebih baik buat hidup kita, hidup yang utuh, yang penuh, gitu ya. So, mau nggak The Bridge untuk mengalami itu, gitu? Walaupun mungkin ya nggak gampang, gitu. Walaupun mungkin akan ada banyak opini, banyak suara yang kayak, aduh lu apa-apaan sih, kayak aktif di gereja atau rajin-rajin berdoa, rajin baca Alkitab, aduh ngapain sih lu punya standar kayak misalnya hidup kudus, mulai menjauhi pornografi. Akan selalu ada pressure seperti itu ya. But aku mau bilang gini, when we are not sure who to trust, you can trust Jesus. That's the best decision ever that you can make. Amin. So, saya pengen bilang gini, untuk kita memulai hidup, untuk bisa join sama Tuhan, ikut Tuhan, trust Tuhan, untuk bisa punya hidup yang full, yang better. Kuncinya simple, dicatat. Kuncinya simple. Pay attention. Perhatikan. Pay attention. The Bridge. Pay attention. The Bridge. Perhatikan. Perhatian apa, Ci? Yes, you have to pay attention. Suara siapa yang kita dengar? Apakah, kalau kata Pastor Rico ya, is it the voice of lies? Atau kalau saya mau bilang the voice of crowds? Atau kita mau dengar the voice of truth, the voice of Jesus?
Mana nih suara yang mau kita dengar? The voice of lies, which is the voice of crowds, kebanyakan orang yang mungkin mereka nggak setuju dengan apa yang seharusnya, atau kita mau ikutin the voice of truth, the voice of Jesus, that Jesus has promised us untuk dia tuh mau kasih hidup kita yang full, better, unggul, lebih dari di atas rata-rata, yang lebih daripada yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Siapa? Dan saya mau bilang, let's pay attention and focus to Jesus, to His voice, not to the voice of crowd, not to the voice of lies. Amin. So simple, mari kita pay attention. Ketika kita udah pay attention dengan suara Tuhan, akan ada banyak hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Nah, saya mau kasih beberapa step untuk kita ngecek diri kita sendiri nih, ngecek diri kita sendiri. Kita tuh lagi bagaimana nih kondisinya? Hati kita, pikiran kita, tindakan kita tuh lagi gimana nih? Kita udah melakukan seperti apa yang Tuhan arahin belum ya? Yang pertama, mari perhatikan yang ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, yang ada di hati kita, dan apa yang kita katakan ke orang lain tentang apa itu seks, tentang apa itu pornografi. Gimana ya perasaan kita? Apakah kita merasa ya ini hal yang biasa, free sex itu hal yang biasa, atau gue ngomong ke orang-orang free sex tuh biasa kok, atau gue mungkin terlalu neken ke orang-orang, lu nggak boleh free sex, lu dosa gini-gini. Coba kita renungkan, kita udah seperti apa nih? Itu udah mencerminkan yang Tuhan mau belum? Itu udah mencerminkan kebenaran firman Tuhan belum yang Tuhan ajarin? Udah bener belum? Udah terbaik belum? Dan untuk diri kita sendiri, kita udah baik dan bener belum nih? Yang kedua, mari perhatikan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Action kita apa? Percuma kalau kita bilang, okay, I listen to the voice of Jesus, tapi tindak laku kita nggak mencerminkan itu. What's the point? You have to walk the talk gitu ya. Harus punya integritas gitu ya. Jangan cuma ngomong doang, omdo doang gitu ya. Mari kita introspeksi. Ketika kita bilang kita follow and kita trust and kita pay attention to the voice of Jesus, to the voice of truth, bagaimana dengan yang kita lakukan? Dan kayaknya gue harus perhatikan nih apa yang gue lakukan gitu ya. Gak cuma mengevaluasi, tapi kita bikin planningnya. Gue harus perhatikan apa yang gue lakukan ke orang-orang di lingkungan sekitar untuk gue bisa mencerminkan apa yang baik gitu ya. Yang selanjutnya, mari kita berhati-hati dengan suara-suara atau dengan tontonan, bacaan yang itu menekan kita gitu, yang menekan kita. Dan kenapa itu bisa menekan kita? Misalnya, aduh kayaknya gue ngerasa tertekan banget nih dengan suara teman deket gue yang selalu bilang bahwa aduh pacaran ciuman mah udah biasa, aduh lu mah kolot banget, kenapa sih? Terus lu ngapain sih kayak maksa-maksa orang gak boleh gini, kayak ngajarin orang-orang harus hidup kudus, bla bla bla. Aduh gue males deh, lu mah kayak gitu-gitu. Mungkin ada punya tekanan seperti itu. Mari berhati-hati di sini bukan berarti kita nggak temenan sama dia, kita menjauhi dia, kita membenci dia. No, we have to love the people, but we have to hate perspektif itu gitu. Karena kita tahu ya itu bukan sesuai kebenaran firman Tuhan gitu kan ya. Dan mari jangan benci orangnya, tapi kita harus berhati-hati. Berhati-hati di sini bukan membenci dan menjauhi orangnya, tetap mengasihi orangnya, oke ya. Tapi kita harus be aware supaya kita nggak jatuh ke suara itu gitu, bener nggak? Tapi kita tetap hold on to the foundation, to the truth gitu ya, to the voice of Jesus. Nah, yang selanjutnya kita harus berhati-hati dengan bagaimana kita menekan orang lain. Jangan-jangan kita lose our control gitu maksudnya, karena kita udah merasa bener, udah ikut Tuhan, terus kita jadi neken, kita jadi malah maksain orang, terus kita malah jadi kayak sok kudus, jadi kayak ya gitulah ya, orang kudus gitu. No. Kita harus napak bumi gitu ya. So berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita tekankan ke orang lain. Okay? So the bridge simple. Let's pay attention to the voice of truth, to the voice of Jesus. Mari berhati-hati. Mari perhatikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tentang seks. Mari kita perhatikan apa yang kita katakan, lakukan dalam kehidupan kita. Mari berhati-hati dengan suara-suara yang mungkin itu menekan kita dan itu benar-benar ganggu kita banget. Jangan sampai kita terus kepikiran dan kita jadi ikut-ikutan. Dan mari berhati-hati dengan apa yang kita katakan, lakukan yang tanpa sadar kita menekan orang lain. Jangan sampai itu malah jadi tekanan buat mereka dan
dan mereka malah jadi menjauhi kita juga gitu, dan kita nggak bisa jadi berkat gitu ya buat orang-orang di sekitar sana. So mari The Bridge, sekali lagi saya mau katakan, let's focus and pay attention to the voice of truth, to the voice of Jesus. Ada satu firman Tuhan di John 10 verse 27 versi NIV bilang seperti ini. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ini perumpamaan yang simple banget. Hari itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang domba dan penggembala karena itu emang hal yang lumrah di zaman itu. Kalau sekarang mungkin udah nggak lumrah ya. Tapi saya mau jelasin bahwa domba-domba itu tuh menggambarkan kita, soal kita, dan gembala itu menggambarkan soal Tuhan. Dan di situ dibilang bahwa domba-domba itu mendengarkan suaranya si gembalanya. Kenapa? Karena gembala mengenal domba dan domba mengenal si gembalanya gitu. Dan sehingga akhirnya domba itu mengikuti gembalanya kemanapun. Dan saya mau bilang, kenapa ya domba-dombanya ngikutin si gembalanya ya, bisa kenal suara gembalanya? Simple. Karena gembala gak mungkin mengarahkan domba-dombanya ke tempat yang salah, ke tempat yang kering, ke tempat yang mencelakakan, ke trap yang akhirnya melukai si domba itu sendiri. Nggak mungkin. Gembala itu selalu menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, yang penuh dengan makanan, di mana domba-dombanya bisa rest, bisa makan, kenyang, enak, full. That's what Jesus has promised us. A full life, a better life. Tuhan nggak mungkin membawa kita ke ke suatu bencana. Gak mungkin. Karena Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Dia terlalu pengen untuk kita tuh bisa rest, bisa menikmati hidup, bisa hidupnya utuh, penuh, di atas rata-rata, berkelimpahan. Makanya gembala selalu bawa domba-domba ya ke padang rumput yang hijau, bukan ke padang gurun, tapi ke padang rumput yang hijau. Gitu ya, yang bisa minum, bisa makan. Pokoknya provisionnya tanpa batas gitu ya. Sama. So, The Bridge, aku mau bilang gini, bahwa mari kita dengerin suara Tuhan. Kita kenal Tuhan lebih lagi. Karena ketika kita benar-benar dengar suara Tuhan dan kenal Tuhan, kita pasti tahu bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang mencelakakan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan Tuhan untuk hidup kita, untuk hubungan kita, untuk yang namanya seks atau apapun itu selalu yang terbaik buat kita. So kita harus follow dengan setiap apa yang udah Tuhan ajarin. The Bridge, aku mau bilang gini, being close to Jesus is the safest place to be. Being close to Jesus is the safest place to be. Jadi dekat sama Tuhan itu adalah tempat yang teraman, terbaik. Lu gak perlu takut kekurangan, lu gak perlu takut diserang sama serigala, lu gak perlu takut ketika badai menerpa, hujan menerpa. Tenang, gembala lu pasti akan ngarahin lu untuk berteduh. Gembala lu pasti akan cariin tempat buat lu berteduh, untuk istirahat. Gembala lu pasti akan cariin provision, ngasih provision, ngasih makanan buat kita. Kita gak akan perlu kekurangan. That's the safest place ever. Being close to Jesus. Amin. So, sebelum saya mengakhiri sharing saya mau kasih satu ilustrasi. Kalau ada yang tahu permainan ini, ya, Uno Stako. Ini mainan yang seru lah ya. Aku juga seneng kok main ini gitu ya. Kalian tahu hidup kita itu kayak Uno Stako. Anggaplah ini hidup kita, bangunan kita. Dan dalam kehidupan akan ada banyak suara, banyak opini yang mempengaruhi kita. Dan tadi yang kayak saya bilang, itu menekan, punya ekspektasi, dan sometimes itu bikin kita bingung, confused nih. Mana yang harus gue ikutin ya? The voice of lies, the voice of crowd, or the voice of truth, the voice of Jesus. Mungkin kalau kita bingung dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, gue gak mau ikutin suara Tuhan deh, gue mau ikutin the voice of lies, the voice of crowds, bahwa ya free sex itu normal, cium-ciuman pas lagi pacaran itu ya normal, jangan kolot-kolot teing lah, nonton film pornografi dari masih kecil juga gak apa-apa, itu bagus, sex education, gak perlu tuntunan dari orang tua atau apapun, kok bisa ngerti sendiri. Dan akhirnya apa? Karena itu menekan hidup kita terus, opini-opini, the voice of lies itu, tanpa sadar, oke, kita jatuh.
free sex. Anggaplah yang merah ini free sex. Pacaran, cium-ciuman, oke. Jatuh lagi. Apa lagi? Aduh, enak ya, nagih ya. Oke, ciuman lagi ah. Tarik lagi. Jatuh ya. Aduh, nagih juga ya. Udah yang namanya berhubungan intim, free sex. Yuk, lakuin lagi yuk. Ambil lagi. Terus, ambil lagi. Terus, ambil lagi. Terus, ambil lagi. Terus, lakuin terus. Sampai apa? Lama-lama mulai bangunannya jadi nggak penuh ya. Jadi kayak nggak utuh lagi ya. Kayak udah mulai nyimpang sana sini. Dan ketika kita terus ngelakuin itu terus, tanpa sadar, hidup kita udah mulai makin keropos. Ya, makin keropos, makin gak sama lagi. Dan yang seremnya, kalau kita tetap terus ikutin dengan the voice of crowd, yang kita bingungin itu, karena kita masih ragu dengan the voice of Jesus, kita gak bisa memutuskan untuk ikut Tuhan, kita tetap terus lakuin, yang akhirnya itu menekan dan kita jadi ikut ngelakuin, do the action. Jangan-jangan lama-lama hancur kita, berantakan gitu ya, berantakan. So, the bridge, mari jangan sampai hidup kita kayak Uno ini. Akhirnya yang tadinya utuh, kokoh, karena kita tetap ngedengerin, kita bingung dengan opini dan suara mana yang harus kita dengerin, dan akhirnya kita dengerin suara yang salah. Dan ketika kita dengerin suara yang salah, kita jadi tertekan dan akhirnya kita melakukan seperti suara-suara itu. Dan you know what? Pelan-pelan itu menggerogoti hidup kita. Pelan-pelan itu mengikis fondasi hidup kita. Pelan-pelan itu mungkin mengikis yang namanya hidup kita yang utuh, yang penuh. Lama-lama itu mengikis yang namanya kita punya hidup yang enjoyable, yang namanya hidup yang luar biasa banget. Kayaknya lama-lama hidup kita kayak selalu kurang, selalu addicted, keterikatan. Kayaknya hidup kita nggak breakthrough. Yang akhirnya apa? Lama-lama hidup kita hancur. Lama-lama kita kayak udah nggak punya hidup lagi. But the bridge hari ini, I want to tell you the truth. Bahwa Tuhan datang. He is not a thief. He don't want to steal or kill, but He want to give a fuller and better life for you. So the bridge, when you don't know what the decision that you have to make, I want to tell you, the best decision that you can make is to trust and follow Jesus. Listen to His voice. Pay attention to His voice. Pay attention to His word. Pay attention to the truth. Karena aku mau bilang, being close to Jesus is the safest place ever. Is the safest place ever. Dan saya mau bilang, the bridge, when we are not sure who to trust, you can trust Jesus. His promises never fail us. His words never fail us. His promises is true. His promises is real. Dia mau kasih hidup kita yang full, better, lebih unggul, lebih baik. So, the bridge, Jesus wants more for your story. Yesus mau yang lebih untuk hidup kita. Bahkan Yesus sudah merancangkan suatu rancangan cerita kehidupan yang terbaik buat kita. Because He loves you. And today, right now, He is inviting you to join in Him. Untuk bisa bersatu sama Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi, dan bisa tahu suara gembala itu. The bridge, mungkin kalian bilang, Ci, tapi kayaknya saya udah keburu jatuh. Kayaknya saya rasa kayaknya hidup saya udah berantakan. Kayaknya hidup saya udah kayak Uno tadi. Udah berantakan, udah hancur semuanya. Gimana dong, Ci? Gimana? Apakah masih ada kesempatan? Yes! There's always a chance. Akan ada selalu kesempatan. Bukan nanti, kesempatan itu bukan nanti 20 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, atau bulan depan. Now, sekarang. Tuhan mau untuk mengubah kehidupan kamu dari sekarang. Tuhan mau kasih hidup yang utuh, yang better, yang fuller right now. Right now. And He can do all things. He can change everything. It's too easy for Him to build up your life again. Untuk membangun hidup kamu lagi. Yang tadinya hancur, mulai dibangun lagi. But the question, do you want to pay attention to His voice? Do you want to follow and trust Him? Do you want to make the best decision, the great
the great decision ever to follow Him. Even though there's so many voices yang bilang, apaan sih ikut-ikutan, yang gak setuju tentang hal itu. Do you still want? Yes, The Bridge. If you still want to follow it, untuk kita berbeda dengan dunia, untuk kita benar-benar ngikutin suara Tuhan. Walaupun dunia bilang free sex itu biasa, ciuman itu biasa, tapi kamu mau ambil keputusan untuk dengar suara Tuhan. Mari dimanapun kalian berada, taruh tangan kananmu di dada. Kita mau berdoa bareng-bareng karena Tuhan lagi ngasih undangan ke kita. Mau gak punya hidup yang penuh? Mau gak hidup kamu grow from faith to faith, from miracle to another miracle, from one breakthrough to another breakthrough, from one blessing to another blessing. Walaupun kayak ngerasa hidup gue kayaknya udah hancur, udah gak punya kesempatan, kayaknya udah gak ada harapan. No, in Jesus there is always hope. He never fail us. Amin. Amin. Kalau itu kamu orangnya, kamu ngerasa kayak kamu udah gak ada harapan, kayaknya hidupnya udah gak enjoy banget, hidupnya boring banget, mau gak join sama Tuhan? Kalau itu kamu orangnya, taruh tangan kananmu di dada, dan mari kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat sore hari ini, malam hari ini Tuhan, untuk firman-Mu. Yes God, we believe that you are not a thief, that you don't want to steal or kill or destroy our life, but you came to our life to give a full life, a better life, that your promises is true, your promises never fail us Tuhan. Dan Tuhan, malam hari ini kami mau meresponi undangan Engkau Tuhan, untuk kami bisa kenal Engkau lebih lagi, untuk kami bisa benar-benar bersekutu dengan Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak The Bridge dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada, biar hari ini kasih Tuhan menyentuh hidup mereka, kasih Tuhan menyentuh pikiran dan jiwa mereka, kasih Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera Tuhan, memberikan harapan Tuhan, bahwa hari ini kasih Tuhan sedang bekerja buat hidup kita semua, untuk membangun lagi hidup kita, membangun lagi fondasi dalam hidup kita. Even though kita ngerasa hidup kita udah hancur, kayaknya udah gagal, udah salah dengerin suara, no, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan aku percaya biar mulai hari ini mereka sadar betul bahwa hidup mereka berharga, bahwa hidup mereka itu berharga di mata Tuhan, hidup mereka itu benar-benar dikasihi Tuhan, dan Tuhan udah siapkan yang terbaik buat hidup mereka. We want to believe that Jesus wants more for our story in our lives Tuhan, and we will believe it. We will trust in you, we will trust in your word, we will trust in your everything that you say to us Tuhan. Thank you Jesus for today Tuhan. Kami mau perkatakan setiap keterikatan, setiap tekanan, intimidasi yang ada Tuhan, kami patahkan in the name of Jesus. Biar hari ini ada kelepasan, ada kelegaan dalam hidup kami. Gak ada lagi belenggu, gak ada lagi keterikatan, gak ada lagi tekanan dari suara-suara the voice of the crowd, the voice of the lies. But hari ini kami udah dimerdekakan, because there is the voice of truth, there is the voice of Jesus yang menguatkan kami, yang membebaskan kami, yang merubah pikiran kami, renew our mind, renew our heart, and renew our lives. And we are so ready to experience, to receive a fuller life, a better life with you Jesus. Thank you Tuhan. Mengucap syukur juga buat hari ini Tuhan. Aku berdoa biar anak-anak The Bridge dimanapun mereka berada, mereka benar-benar mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang kepenuhan, karena mereka sadar betul hidup mereka berharga. So mereka gak bisa main-main dengan hidup mereka. Mereka gak bisa main-main dengan yang namanya itu seks, karena seks itu diciptakan Tuhan, sakral, kudus, di saat di hari pernikahan mereka nanti Tuhan. Dan aku percaya segala setiap the voice of crowd, the voice of lies yang mungkin terus menerpa hidup mereka, menekan mereka, aku berkatakan in the name of Jesus, biar tetap terus ada kekuatan, keteguhan, biar ada voice of Jesus yang louder, bolder, yang selalu bersuara di hidup dan hati mereka Tuhan, yang sehingga itu bisa jadi pegangan dalam hidup mereka. Mengucap syukur buat malam hari ini, sore hari ini, biar ini bukan ibadah yang udah berakhir, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja, tidak dibatasi Tuhan dimanapun kami berada. Biar abis ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan,
berkat double portion, berkat Abraham, Ishak, Yakub yang terus mengikuti kami, menyertai kami sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya dimanapun Anak The Bridge berada, mereka boleh menerima itu. Terimalah berkat Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat hari ini, biar sisa hari ini menjadi lebih luar biasa lagi. Dan kami makin sadar betul, yes, Jesus wants more for our story. He wants to give us a fuller and better life. Thank you Jesus, dan semuanya yang percaya and ready untuk receive dan menerima dan mengalami a better and fuller life. Semuanya sama-sama katakan amin. So The Bridge, ingat, pay attention to His voice, to the voice of truth. Dan tentunya, let's believe that Jesus wants more for our story. He wants to give us a better and fuller life. Amin. Happy Saturday and see you next week. Bye-bye. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.